Kita menang para pioner. Hari ini pengumuman resmi, saya juga nggak sangka-sangka ya. Kita menang para pioner sejati. Ini kabar yang luar biasa, sangat menggembirakan. Kali ini kita mau bahas lagi tentang Pi Network ya, yang setelah listing atau open mainnet sudah listing di OKX dan beberapa exchange lainnya. Ya, menurut saya ini ada sedikit yang seru untuk dibahas ya. Salah satunya itu mengenai GCV ya teman-teman. Jadi menurut saya ini sebenarnya biang keroknya ini GCV ya. Nah, ingin tahu seperti apa dan bagaimana, pastikan teman-teman tonton video ini sampai full ya, sampai selesai biar nggak salah persepsi. Seperti itu teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas. Nah, jadi sebenarnya ya, kalau menurut pendapat saya pribadi teman-teman ya, itu sebenarnya biang keroknya itu adalah GCV teman-teman, atau Global Consensus Value. Dimana di sini tuh banyak para miner atau penambang Pi Network ya, Bitcoin ini yang disebut dengan pioneer ya. Jadi para pioner ini sudah kayak terbayang-bayang gitu loh, harga satu koin Pi itu setara dengan harga yang disepakati ya secara global itu adalah 314,159 US dollar ya, sekitar ya 4 jutaan lebih lah ya, mungkin hampir 5 jutaan seperti itu teman-teman. Nah, dari situlah, karena memang menurut saya ini Pi Network itu unik teman-teman ya, unik ya, sangat unik sekali dibandingin dengan koin-koin kripto yang lain. Menurut saya ini uniknya apa? Karena memang untuk komunitinya ini sangat solid ya, sangat hebat sekali secara organisasi. Karena mereka itu punya kayak komunitas ya, walaupun saya boleh bilang ini para senior saya ya, tentunya bapak-bapak, ibu-ibu, om, tante, pak de, bude, eyang ya, eyang buyut ya, semuanya tuh bisa join. Artinya di sini tuh kripto itu sudah bisa turun gitu loh, turun ke nggak cuman orang-orang yang mengerti teknologi aja. Artinya ini di sini semua orang bisa ikut menikmati dengan perkembangan teknologi, yaitu Pi Network. Karena belum tentu loh meme coin yang lain itu bisa menjangkau para ibu-ibu ini dan bapak-bapak ini semuanya. Nah, ini menurut saya kehebatan dari Pi Network. Nah, kenapa ini berhasil ya? Salah satunya organisasinya ya, komunitas mereka tuh menurut saya kerennya itu salah satunya ya, mereka ada leadernya. Bahkan saya sudah searching ya, Pi Network itu sampai ada badan institusi gitu ya, institusi atau perusahaan lah ya, perusahaan swasta kayak gitu yang untuk mengkoordinir ya tim-tim mereka itu, dan mereka rajin juga untuk ngumpul kayak gitu ya, bahkan untuk diskusi ngobrol itu sangat keren lah, gatheringnya atau seminarnya tuh ada. Nah, ini sangat berbeda dengan koin kripto yang lainnya ya, meskipun ya ada meskipunnya. Jadi yang jadi problem ya menurut saya itu adalah dengan ini teman-teman. Kenapa GCV ini saya bilang biang kerok? Karena jadi kayak memaksakan sesuatu hal ya. Ini contohnya harga inilah, harga satu Bitcoin ini mereka tuh berharap bisa sampai ke 314 US dollar ini teman-teman. Dan jadinya mereka ini sampai bikin acara berharap seperti ini teman-teman ya, bahkan sampai banyak yang posting ya di sosmed tuh bahwasanya mereka meyakini ya, dengan keyakinan itu bahwasanya nanti satu koin Pi ini juga bisa untuk beli mobil ya. Bahkan ini sampai saya ngeliat ini postingan ini ya, ada mobil Pajero ya, Mitsubishi Pajero. Nah, di sini kan tanggal 20 Februari 2025 open network ya, entah ya ini foto asli atau enggak, cuman memang banyak lah yang posting-posting tentang pengen bawa mobil nanti langsung beli ke dealer ya. Saya nggak tahu kebenaran dari postingan ini ya, tapi ini memang banyak sekali keributan itu terutama di Facebook ya, karena memang mayoritas kan para senior saya yang main di Facebook, jadi memang perkumpulannya banyaknya di Facebook seperti itu. Nah, sekarang kita mau coba telusuri lebih jauh ya teman-teman ya, tentang realitanya seperti apa. Oke ya teman-teman ya, di sini sudah saya buka ya. Di sini ada OKX yang kemarin tanggal 20 itu Pi Network sudah launching teman-teman ya, sudah launching. Dan memang ya udah, inilah realita teman-teman. Kalau memang mimpi itu ya tidak seindah dengan kenyataan ya, ini yang terjadi kayak gitu ya. Mohon maaf gitu buat teman-teman semuanya yang kemarin masih ngotot harga harus sesuai GCV, harga yang pingin mereka inginkan yaitu 314 US dollar itu. Ya, ini faktanya gitu, harganya pun naik turun ya. Kita cek di coin market cap ya, sekarang 11.000, tadi ya pernah menyentuh 10.000. Jadi di sini boleh kita lihat ya, harga tertinggi sepanjang masa itu 34.164,44 rupiah ya.
dan ini ternyata ngedrop ya, ngedrop sampai berapa nih, 68% ya, dan harga terendah saat ini itu di angka 10 ribuan ya, 10.026 rupiah,29 ya, seperti itu teman-teman. Jadi ya ini realita gitu loh ya, seperti ini yang terjadi ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masih ngotot untuk harga GJV, menurut saya konsepnya nggak kayak gitu kalau mau bikin harganya sesuai gitu kan. Karena banyak di beberapa teman-teman itu yang mengomentari saya dengan ya sinis lah. Walaupun saya pribadi sebenarnya ya nyantai aja ya. Ini beberapa teman-teman yang mungkin sebenarnya punya atensi. Oke ya teman-teman ya, jadi ini adalah beberapa rekan-rekan kita yang kemarin ngomentarin saya di salah satu video yang ini ya. Ini tentang saya bilang Pi bukan uang gratis ya. Mereka tuh ngomplain ya dengan saya, konten saya dibilang ya, ini dari Pak Rudi ya, Anda belum paham kripto, jadi nggak usah ngonten. Oke. Nah selanjutnya ada yang lain nih ya, misalnya ada Pak Didin ya, ini katanya Bapak ngomong apa sih, belum pengalaman mendalami betul, menjatuhkan terus. Pi mungkin koin Bapak kena banned. Oh, saya dibilang kena banned. Kemudian ada Pak Oto ya, ini di sini. Kenapa baru kasih berita sekarang bos, kemarin pada kemana, YouTuber pada ngilang, sekarang baru mau listing pada keluar. Anda udah ketinggalan bos, jam terbang Anda sudah ketinggalan bos. Kalau kata anak SD, Anda tuh ketinggalan sekolah, jangan sok tahu Anda tentang Pi, Anda harus banyak belajar tentang Pi bos. Oke. Kemudian Pak Sutrisno katanya tunggu tanggal 20 Februari 2025, jangan asal ngomong ya. Itulah tadi ya teman-teman ya, beberapa yang mungkin mengcounter saya. Jadi saya dibilang itu nggak mengerti kripto, dan mungkin saya dibilang baru bentar ya nambang Bitcoin, jadi saya nggak ngerti kripto ya, karena saya kalah pengalaman dengan teman-teman semuanya atau Bapak Ibu semuanya yang sudah menambang Pi Network atau Bitcoin itu sudah bertahun-tahun. Jadi yang berpengalaman itu yang lama, seperti itulah. Nah jadi sebenarnya kalau saya pribadi ya teman-teman, dengan beberapa komentar tadi ya saya ucapkan terima kasih gitu, artinya Bapak Ibu sudah aware ya, sudah merespon seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau mau dilihat video saya secara konteks, di situ tuh saya juga ngomong plus dan minus gitu loh. Jadi nggak ngomong apa ya, nggak ngomong bagusnya doang, nggak ngomong jeleknya doang kayak gitu. Nah artinya saya mencoba untuk melihat dua sisi kayak gitu loh, plus minusnya kayak gitu. Walaupun saya yakin Bapak Ibu semuanya itu sebenarnya juga berharap bagus kayak gitu loh ya dari Pi Network ini. Cuman sayangnya mungkin terlalu fanatik dan militan, akhirnya menganggap orang seperti itu. Ya memang saya kalau dibilang tentang Pi Network saya nggak ngerti gitu loh. Dan menurut saya seharusnya Bapak Ibu semuanya itu harus lebih ngerti ketimbang saya. Kenapa? Karena memang saya masih baru, saya mengenal kripto mungkin baru beberapa bulan, tapi setidaknya satu, saya juga mempelajari cara main dari kripto. Itu saya mempelajari. Ya walaupun ya pengalaman saya masih sedikit, tapi saya melihat konsepnya ya memang gitu. Koin itu akan di listing, setelah listing baru akan muncul harga real. Ini real itu adalah historical atau sejarah yang memang fakta, dan memang di sini di dalamnya tuh banyak orang yang main juga gitu loh, nggak cuma orang-orang yang pure penambang. Dan saya rasa harusnya Bapak Ibu semuanya juga bisa menerima gitu loh ya, bisa menerima gitu. Jangan hanya pokoknya nggak mau tahu harganya harus segini harus gitu. Nah ini yang menurut saya tuh jadi biang kerok gitu. Biang keroknya tuh GJV itu orang memaksakan kehendak harus harganya segitu. Padahal kalau Bapak Ibu mau harganya segitu itu bisa saja menurut saya kemungkinan bisa terjadi, karena di kripto itu ya bisa jadi abu, bisa jadi jackpot, bahasanya seperti itu. Kalau abu ya kayak gini, ini sedang jadi abu, karena cek aja di beberapa koin yang lain pastilah ada yang berhasil ada enggak. Dan pasti pembelaan Bapak Ibu semuanya adalah mengatakan Bitcoin dulu juga nggak ada harganya, Ethereum nggak ada harganya. Ya benar, makanya saya bilang di sini juga memang mungkin Pi Network itu nggak ada harganya sekarang, tapi kan 1-2 tahun ke depan kita nggak pernah tahu gitu dengan Pi Network ini gimana perkembangannya. Nah seharusnya ya ini kembali lagi ke Bapak Ibu gitu loh, jangan malah fokus hanya memaksakan GJV. Menurut saya jangan paksakan GJV-nya, ini aja diterima aja, mau dijual ya silakan, mau di hold ya silakan gitu loh, nggak ada yang maksa juga. Nah jadi menurut saya kalau saya pribadi gitu sebenarnya, kalau kita mau mengacu pada konsep desentralisasi, seharusnya itu ya kalau memang ini aset teman-teman, ya udah teman-teman mau jual mau hold ya silakan saja gitu loh, nggak perlu juga harus gimana gitu. Yang menentukan adalah teman-teman sendiri atau Bapak Ibu sendiri kapan yakin untuk menjual dan kapan itu untuk di hold ya, seperti itu. Jadi kalau saya pribadi ya nggak perlu juga harus
bingung gitu, harus bingung, khawatir dengan apa yang terjadi dengan Pi Network hari ini dengan harga yang seperti ini. Sebenarnya juga nggak perlu khawatir, dan menurut saya juga nggak perlu terlalu overconfident kayak gitu ya. Overconfident tuh yang sampai bilang seperti ini misalnya. Nah misalnya seperti ini ya, ini kan menurut saya terlalu overconfident ya, sampai bilang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo, dengan hormat mohon kepada Bapak Presiden agar dapat membeli Pi Network yang saat ini sedang didistribusikan di exchange besar. Ya, untuk kepentingan pelunasan utang negara, Pi Network akan menjadi solusi taktis. Nah, kayak gini-gini ini kan menurut saya gimana ya? Apa dasarnya gitu loh? Yang kadang menurut saya nggak pas gitu dengan orang-orang yang terlalu overconfident dengan Bitcoin itu sendiri. Kalau menurut saya ya udah, faktanya ya apa yang ada di exchange ya hari ini seperti ini gitu loh. Nah, gimana caranya biar si Pi Network ini bisa naik lagi gitu, harganya biar bisa terus naik gitu ya. Tentu sebenarnya kembali lagi ke teman-teman masing-masing lah. Ini kalau kita mau ngomongin Pi Network, kalau mau harganya itu to the moon ya, artinya naik meroket kayak gitu teman-teman. Sekarang itu sebenarnya jangan malah gembor-gemborin GCV menurut saya. Tapi sebenarnya yang harus dipromosikan itu adalah ini ya, ekosistemnya. Ekosistemnya tuh apa? Di sini kan ada banyak sekali platform ya, atau aplikasi macam-macam nih. Dia nyebutnya ada yang untuk commerce ya, untuk perdagangan kayak gitu, misalnya mall kayak gini-gini. Kemudian ada games juga ya, ada games. Kemudian di sini dia juga akan ada NFT ya, nah kayak gini. Terus kemudian juga ada sosialnya juga ada di sini ya, misalnya buat chat atau apapun itu. Kemudian edukasi juga ada ya, edukasinya belum ada ternyata. Kemudian untuk kesehatan juga belum ada. Travel, nah ini travel ada, dan ada utilities, nah ini juga sudah ada. Nah ini kan semuanya belum launching ya teman-teman ya, walaupun saya sebenarnya sudah mencoba beberapa. Ini misalnya yang ini ya, yang app link 4P ini sudah saya coba ya, coba install, saya coba download gitu, cuman sayangnya belum bisa bekerja ya, sayangnya seperti itu. Nah harusnya kalau para pionir itu mau ini harganya bagus, harusnya teman-teman semua itu, bapak ibu semuanya, harusnya lebih mempromosikan ini gitu loh. Karena logikanya gini aja, kalau kita mau ngomong games ya, ngomongin games ya, tentu ini harus bersaing dulu dengan jaringan lain yang cukup fokus gitu ya di dunia gaming. Itu biasanya tuh ETH ya, Ethereum. Dia sudah punya game-game yang menurut saya lebih berkualitas tentunya ya, dibandingkan mungkin dengan Pi gitu kan ya. Maklum saja Pi kan masih baru ya, tapi setidaknya kalau memang dia tuh bagus, jaringannya bagus, biayanya itu rendah ya, murah kayak gitu, dan transaksinya juga cepat prosesnya, ya tentu orang akan tertarik untuk mengembangkan sebuah games itu yang akan berada di jaringannya Pi Network kayak gitu. Karena memang saingannya kan sekarang di Ethereum lah. Ethereum itu kan terkenal dengan biayanya yang apa ya, biaya transaksinya menurut saya tuh mahal kayak gitu ya, ETH. Nah kalau misalnya mau main yang dimana AI atau apa ya, apa yang mau dikembangkan gitu loh, maksudnya itu lebih ke sini. Kalau semakin banyak games, banyak misalnya buat finansial, buat kesehatan, buat apapun itu, banyak aplikasi-aplikasi yang berguna untuk kehidupan manusia, ya udah otomatis banyak orang investor yang akan tertarik untuk menginvestasikan uangnya ke jaringan, ke ekosistem Pi Network. Jadi pasti harganya bisa naik gitu loh. Tapi kalau malah cuman fokus ke GCV lah, mau beli mobil lah, mau beli itu gampang gitu loh. Jadi sebenarnya saya lebih sayang aja kalau bapak ibu masih fokusnya lebih ke harga GCV. Harusnya itu udah dilupakan saja. Tapi gimana, teman-teman ini kan punya komunitas yang menurut saya solid, harusnya lebih banyak mempromosikan aplikasi-aplikasi ini. Walaupun aplikasi ini ya teman-teman bapak ibu semuanya, ini kan juga namanya juga profit oriented. Mereka yang punya aplikasi ini juga pasti nyari cuan ya, ya silakan aja gitu ya. Kalau saya pribadi ya monggo aja, maksudnya dicoba-coba aja gitu. Kalau saya pribadi sih ya kita lihat dulu lah perkembangannya, mungkin belum bisa, mungkin dalam waktu 1 tahun ini pasti belum tahu. Nah tapi mungkin ke depan bisa juga naik gitu, mungkin juga bisa bersaing dengan jaringan layer 1 yang lain ya, artinya layer 1 itu misalnya kayak Ethereum, Solana, Bitcoin terutama, karena memang mereka sudah lebih dulu dan pasti lebih punya community yang memang hariannya itu bukan urusan community ngumpul-ngumpul, tapi community yang memang sudah menggunakan aplikasi di sini ya, di apps-nya lah ya, desentralisasi aplikasi kayak gitu ya. Jadi memang harusnya teman-teman fokusnya tuh di sini kayak gitu. Makanya bisa nanti to the moon lah, saya yakin seperti itu.
Jadi menurut teman-teman gimana nih? Apakah mau masih kekeh dengan GJV atau mau tetap menerima keadaan lah, menerima kenyataan ini ya dengan harga yang ada saat ini? Dan menurut saya nggak perlu juga stres, nggak perlu malah posting-posting di sosmed masih ngotot dengan GJV. Menurut saya lebih ke ya udah nambang-nambang aja. Habis itu kalau sambil nunggu nih dia punya apps apa nih, mungkin beberapa waktu akan ada yang udah launching. Misalnya Map ini kan sudah punya Pi sendiri ya buat map kayak gini. Nah, bisa dicoba open app misalnya. Oh, ini bisa nggak kita coba kayak gini. Map of Pi. Nah, misalnya kita coba nih. Jadi kita mencoba, walaupun ya saya kalau boleh kasih saran ya ke para developer Pi Network ini ya bikin aplikasi. Kalau menurut saya pribadi ya, ini saya nyoba objektif ya sebagai user gitu. Menurut saya Pi itu menurut saya tuh mungkin jaringan speednya oke ya, cuman kadang dia itu desain UI-nya ini ya, user interface-nya ini menurut saya ini terlalu jadul ya. Saya kalau boleh ngomong jadul gitu ya, kurang enak lah di mata gitu ya. Walaupun secara fungsi mungkin oke, saya belum explore banyak aplikasinya. Mungkin ke depan kalau memang teman-teman pengen tahu, saya akan coba review beberapa di apps-nya, aplikasi-aplikasi di jaringan Pi Network. Kalau memang teman-teman atau Bapak Ibu pengen di review dan dibikin tutorialnya. Bahkan untuk memindahkan dari OKX nanti ke Pi ya, ke punyanya Pi Network ini, nanti akan saya coba bikinkan tutorialnya juga. Kalau memang Bapak Ibu ingin membutuhkan sebuah tutorial atau panduan untuk memindahkan ya dari uang dari sini, dari OKX, Binance atau Bitget atau di tempat yang lain, misalnya ingin dikembalikan ke sini ke aplikasinya Pi Network, kalau memang dibutuhkan panduannya akan saya bikinkan juga tutorialnya seperti itu ya. Nah, jadi menurut Bapak Ibu atau teman-teman semuanya, jadi kalau yang tadi udah ngomentarin ya terima kasih sudah memberikan komentar, walaupun mungkin sentimennya negatif ya ke saya, tapi saya sih nggak pernah merasa gimana. Namanya juga orang kan bebas bersuara ya, mau setuju nggak setuju itu hak setiap orang. Dan saya pribadi ya udah, ini yang terjadi diterima aja. Tinggal sekarang kalau memang Bapak Ibu ingin menjual koinnya yang sudah ditambang bertahun-tahun, itu kan sayang juga kalau harganya murah. Ya udah, sekarang lebih baik mendorong developer untuk segera merilis di apps-nya ya, atau aplikasi-aplikasi yang memang berguna untuk kehidupan. Kalau banyak aplikasi yang berkualitas, menurut saya mungkin harganya nggak cuman GCV gitu loh, harganya mungkin bisa lebih dari Bitcoin pun mungkin bisa. Walaupun menurut saya ya tidaklah mudah ya, karena lihatlah ya volume ya, Bitcoin itu nggak cuman receh ya, Bitcoin itu udah sangat besar ya, jadinya untuk mengejarnya juga nggak gampang. Walaupun tetap kalau dibilang ya bisa aja kayak gitu loh. Nah oke ya, mungkin seperti itu dulu Bapak Ibu ya, mungkin yang kemarin sebel sama saya tentang ini launchingnya atau listingnya Picoin di OKX ya, kemarin kan sudah terjawab ya, harganya faktanya seperti ini. Dan menurut saya nggak perlu stres, nggak perlu ngotot ya, nggak usah fanatik-fanatikan. Yang penting Bapak Ibu tuh bekerja apapun itu jangan mudah terpengaruh sama janji-janji lah. Kita ngomong apa adanya aja, ini faktanya. Ya udah, kalau membutuhkan butuh dijual ya dijual aja kalau butuh duit. Kalau memang pengen merasa yakin ke depan bakal naik ya udah disimpan aja kayak gitu ya. Selama kita nggak ngeluarin duit is oke lah menurut saya ya. Paling kan ngeluarin waktu cuma sehari sekali pencet petir doang kan, seperti itu. Ya oke ya, mungkin seperti itu aja Bapak Ibu. Kalau butuh panduan Pi Network lainnya silahkan dikomentari di bawah. Dan untuk panduan tentang Pi Network yang lain sudah saya sertakan di komentar juga dan di deskripsi ya linknya. Seperti itu. Oke, terima kasih, selamat malam dan ciao.